Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran yang sudah dibintangi tadi, dalam prosesnya, apakah panitia pengadaan boleh melakukan proses pengadaan atau seperti apa menurut ahli? Apakah harus menunggu pencabutan dulu atau proses penganggarannya boleh dilaksanakan sambil menunggu pencabutan tanda bintang tadi? Baik, dalam konteks keuangan negara, apakah dana yang dimaksud tadi yang disimpan di dalam rekening penyedia masih dikategorikan sebagai uang negara atau uang yang masih dalam penguasaan negara atau uang yang sudah diserahkan kepada penyedia? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Kalau tidak keliru, udah yang kedua kali kita ketemu Prof ya? Betul Yang Mulia. Ya, yang perkara Garuda ya? Betul Yang Mulia. Baik, silahkan dimulai dari penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia, Ya. Saudara ahli ya Pak Dian ya. Tadi ditanya Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara ahli menjelaskan keahlian saudara di keuangan negara. Selain keuangan negara, apakah ahli juga mempunyai keahlian di dalam hukum administrasi negara? Mohon ahli jelaskan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Jadi selain hukum keuangan publik juga mengajar dan juga meneliti mengkaji dalam hukum administrasi negara. Bagaimana Yang Mulia? Mohon izin ahli bisa dibuka maskernya. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Baik ahli. Dalam sebuah proses penganggaran ada yang disebut dengan alokasi anggaran. Mohon pendapat ahli, yang dimaksud dengan alokasi anggaran itu seperti apa? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Jadi alokasi anggaran pada katanya pencantuman anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah ditetapkan sebagai pagu definitif di dalam APBN. Jadi adanya alokasi tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi baik jumlah pagu maupun peruntukan dari pendapatan atau belanja negara tersebut. Demikian Yang Mulia Majelis. Ya. Baik. Terhadap suatu alokasi anggaran yang diberi tanda bintang, dikarenakan ada suatu persoalan administrasi atau persoalan politik. Menurut ahli, apa makna dari tanda bintang yang dimaksud? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Dalam bintang tersebut dilakukan bisa oleh pemerintah maupun DPR. Jadi biasanya Yang Mulia pembintangan tersebut dilakukan dalam rangka adanya prioritas yang harus dilakukan, baik berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah atau misalnya dari pemerintah itu sendiri. Jadi prioritas itu menyangkut misalnya apakah ini akan dikeluarkan terlebih dahulu karena ada kebijakan ke ekonomi atau keuangan lainnya, atau misalnya di DPR berkaitan dengan kemungkinan beberapa pertimbangan pembahasan antara pemerintah dan DPR di badan anggaran, sehingga akhirnya harus dibintangi terlebih dahulu sehingga pelaksanaan anggarannya menunggu setelah dicabut pembintangan tersebut. Demikian Yang Mulia. Baik, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran yang sudah dibintangi tadi, dalam prosesnya, apakah panitia pengadaan boleh melakukan proses pengadaan atau
Seperti apa menurut ahli? Apakah harus menunggu pencabutan dulu atau proses penganggarannya boleh dilaksanakan sambil menunggu pencabutan tanda bintang tadi? Baik, Yang Mulia Majelis. Jadi membintangi dalam alokasi anggaran bukan berarti Yang Mulia alokasi anggaran tersebut tidak ada, karena kalau perubahan meniadakan suatu alokasi anggaran Yang Mulia harus menggunakan mekanisme T dan P Undang-Undang APBN, tambahan dan perubahan Undang-Undang APBN yang baru. Jadi tidak dengan perbintangan. Perbintangan itu tadi Yang Mulia tetap masih memungkinkan semua proses itu dijalankan terlebih dahulu sampai kemudian proses di pemerintah atau di DPR kemudian akan mencabutnya. Jadi bukan berarti bahwa dengan membintangi tidak ada alokasinya, karena sekali lagi Yang Mulia, pencabutan perubahan alokasi tidak boleh begitu saja, tapi harus melalui perubahan Undang-Undang APBN kembali. Begitu Yang Mulia Majelis. Harus itu kalau yang melakukan legislatif. Ya, Yang Mulia, kalau yang punya kewenangan budgeting. Ya, tapi semuanya harus melalui mekanisme perubahan Undang-Undang APBN. Maksud saya kan melalui kalau itu datangnya dari betul, yang dia harus kan disetujui dulu kepada DPR. Nah, kalau soal ketentuan undang-undang pasti tergantung tingkat siapa yang mengajukan bintangnya tuh. Betul, Yang Mulia Majelis. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam hierarki perundang-undangan ada yang disebut dengan peraturan lembaga atau peraturan Menteri Pertahanan, seperti itu. Nah, dalam hierarki perundang-undangan, mohon ahli jelaskan di mana kedudukan suatu peraturan lembaga atau kementerian seperti itu. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Jadi kalau mengacu pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undangan, peraturan menteri perekatnya memang tidak termasuk hierarki, tetapi perekatnya mengikat umum Yang Mulia apabila didasarkan pada pendelegasian peraturan undang-undang di atasnya atau Yang Mulia dibentuk berdasarkan kewenangannya. Ya, jadi, kalau di internal kami itu perma itu. Betul, perma. Ya, di pasal 8 itu. Betul Yang Mulia, ya. Pasal 8 ayat 1 ya. Yang bikin internal tapi mengikat ya. Mengikat umum Yang Mulia. Ya, berlaku sebagai undang-undang. Betul Yang Mulia. Ya, silakan dilanjut. Mengikat ya, saudara ahli ya. Nah, jika di dalam peraturan yang dimaksud dalam hal penganggaran tadi disebutkan bahwa proses pengadaan itu boleh dilaksanakan sampai dengan proses pengadaan itu boleh dilaksanakan sebelum adanya setelah anggaran tersebut disetujui oleh DPR. Jadi menurut Permenhan tersebut, proses pengadaan boleh dilaksanakan setelah penganggaran tersebut disetujui oleh DPR. Dalam hal ini, dalam konteksnya pengadaan alutsista. Apakah itu juga berlaku menurut ahli? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Jadi pertama, dalam alokasi anggaran Yang Mulia, pasal 3 di dalam PP 45 tahun 2013 mengatur bahwa bagian alokasi di kementerian lembaga itu silahkan diatur lebih lanjut oleh peraturan di lingkungan kementerian lembaga masing-masing. Jadi pasal 345 2013 itu memang meminta Anda aturlah para menteri lembaga tata cara pelaksanaan APBN gitu Yang Mulia di lingkup alokasinya masing-masing. Nah, ketika kemudian misalnya Yang Mulia kementerian ada mengatur tata cara tersebut dengan cara yang tadi dikemukakan menurut karakteristik kementerian, selain tadi Yang Mulia mengikat umum, juga kan pasal 3 PP 45 2013 tentang pelaksanaan APBN mewajibkan itu silakan Anda atur supaya menjadi pedoman di lingkungan kementerian lembaganya supaya sesuai dengan karakter kementerian masing-masing. Begitu Yang Mulia Majelis. Baik, saya lanjutkan ahli. Masih terkait peraturan internal tadi. Dalam hal proses pengadaan alutsista di kementerian tadi,
ada 3 metode penunjukan penyedia barang. Ada yang disebut penunjukan langsung, pemilihan khusus, dan pembelian langsung. Penunjukan langsung itu dilakukan dalam hal penyedianya hanya ada satu. Pemilihan khusus itu dilakukan dalam hal penyedianya ada di dalam negeri dan terdiri dari lebih atau 2 penyedia. Dan C, pembelian langsung itu dalam hal keadaan khusus. Pertanyaan kami, bila dalam suatu keadaan, suatu pengadaan barang jasa yang seharusnya menggunakan metode penunjukan langsung karena penyedianya hanya ada satu, namun dalam kenyataannya, dalam prosesnya, panitia pengadaan menggunakan pemilihan khusus yang mewajibkan setidaknya harus ada 2 penyedia. Nah, terhadap keadaan yang dimaksud, apakah ini bisa dikategorikan sebagai maladministrasi kah atau perbuatan melawan hukum? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Jadi berkaitan dengan pemilihan metode atau pengambilan keputusan itu kan kembali Yang Mulia sesuai dengan prinsip praduga rehmat kan berkaitan dengan kebenaran objektif atau otentik itu ada pada pejabat yang membentuknya atau menetapkan keputusan tersebut. Dalam hal tadi misalnya ada kesalahan dalam metode pemilihan Yang Mulia yang kemudian juga oleh pejabat pemerintahan kemudian dilakukan, ada misalnya kesalahan di dalamnya, maka lebih pada kesalahan dalam prosedur atau dalam pasal 20 Undang-Undang 30 tahun 2014 Yang Mulia, apabila menyangkut salah wewenang prosedur dan substansi pelaksanaannya lebih disebut sebagai kesalahan administrasi, sehingga yang harus dilakukan adalah Yang Mulia di dalam pasal 20 ayat 2 huruf B Undang-Undang 30 14 adalah dengan melakukan koreksi administrasi terhadap kesalahan prosedur tersebut. Demikian Yang Mulia Majelis. Baik, saya lanjutkan ahli. Terkait dana lintas tahun. Nah, masih kaitan dengan aturan internal, Permenhan, Peraturan Panglima, dan lain sebagainya. Bila mana dalam sebuah proses pengadaan ada aturan yang mengikat internal yang menyatakan bahwa apabila suatu pengadaan melampaui tahun atau menyeberang tahun, maka dalam peraturan tersebut dibuat suatu klausul yang menyatakan bahwa dana tersebut diharuskan disimpan di rekening bersama, yang mana rekening tersebut atas nama penyedia. Tetapi dalam penguasaannya itu ada pada instansi pengadaan tadi. Nah, jadi semua kewenangan anggaran penarikan dan lain sebagainya itu adalah dalam penguasaan pihak yang dari panitia tadi. Nah, pertanyaan kami dari user tadi, apakah hal demikian jika dikaitkan dengan aturan tadi itu diperbolehkan? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Jadi pertama, tadi Yang Mulia pasal 3 PP 45 2013 tentang pelaksanaan APBN mengatur silakan Menteri Pimpinan Lembaga mengatur tersendiri alokasi belanja yang menjadi bagian kewenangannya. Kedua Yang Mulia, bahwa pembukaan rekening tadi sepanjang ada izin menurut PP 39 2007, Menteri Keuangan tidak melakukan koreksi atau identifikasi atau misalnya meminta segera dikembalikan ke kas negara, maka predikatnya berarti merupakan rekening atau kas negara yang diizinkan. Jadi hal seperti ini Yang Mulia biasanya memang terjadi, dan menurut PMK tentang pelaksanaan APBN akhir tahun biasanya Yang Mulia itu dimungkinkan untuk diatur kepada pengguna anggaran mengaturnya sendiri, sehingga nanti mekanisme realisasinya pelaporannya Yang Mulia tetap pada pelaporan di dalam laporan
laporan keuangan pemerintah pusat di akhir 2 tahun anggaran sebagai sebagian dari siklus anggaran. Jadi dua hal dengan ada tadi yang mulia di dalam PP 45 2013 dan PP 39 2007 tentang pengelolaan uang negara daerah, di mana rekening-rekening itu memang yang mulia harus dilaporkan. Jadi biasanya rekening itu misalnya kalau dilakukan oleh Menteri Pertahanan Panglima TNI nanti dilaporkan ke Menteri Keuangan. Nanti Menteri Keuangan mengetahui dan biasanya seperti itu berarti sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Demikian yang mulia majelis. Baik, dalam konteks keuangan negara, apakah dana yang dimaksud tadi yang disimpan di dalam rekening penyedia masih dikategorikan sebagai uang negara atau uang yang masih dalam penguasaan negara atau uang yang sudah diserahkan kepada penyedia? Ya, jadi uang tersebut yang mulia nanti dilihat pada tujuannya. Apabila misalnya itu ditujukan untuk menjadi hak atau hak dari penyedia barang jasa, maka setelah rangkaian dokumen materinya terpenuhi yang mulia harus diserahkan kepada penyedia barang jasa. Kecuali misalnya ada beberapa yang telah setelah bukti materialnya dinyatakan misalnya yang mulia hanya dibayarkan 100, isi rekeningnya 200, berarti 100 itu diserahkan menjadi haknya penyedia, yang sisanya akan kembali sebagai uang negara. Begitu yang mulia. Jadi karena ini asalnya dari alokasi APBN, jadi biasanya sisanya akan dikembalikan kepada negara. Demikian yang mulia majelis. Baik. Saudara ahli, dalam buku Theodorus Tuanakota ada beberapa metode perhitungan kerugian negara, antara lain metode total loss. Saudara ahli, mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan total loss menurut buku Tuanakota tersebut. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Jadi total loss itu seperti yang saya tahu bahwa dalam buku itu juga ditulis pada akhirnya sebenarnya suatu kekurangan atau kehilangan yang mulia yang bahasa pada keseluruhan. Jadi misalnya pengeluaran uang itu 1000-nya itu yang mulia tidak bisa dipertanggungjawabkan atau sama sekali tidak ada bukti nyata bahwa uang yang telah keluar itu telah terbentuk pada nilai 1000 rupiah tersebut. Jadi total loss sama sekali tidak ada sama sekali gitu yang mulia, sehingga secara dokumen secara lainnya sama sekali tidak dapat dibuktikan bahwa telah sampai pada nilai yang total seperti demikian atau sama sekali tidak ada hasil sama sekali. Begitu yang mulia majelis. Secara teori dan konsep ahli, pengaturan kerugian negara dengan menggunakan metode total loss tadi, apakah perhitungan yang demikian itu masih tepat digunakan saat ini? Baik yang mulia majelis, jadi sebenarnya sejak ICW Indonesia Contability Suite 1924 yang mulia tentang Undang-Undang Pemberdayaan Negara melalui Undang-Undang 1 2004 pasal 1 angka 22 sudah menyatakan kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Jadi hitungan karakternya yang mulia harus nyata pasti. Apakah bentuk maksud dari nyata dan pasti? Maka yang mulia kita baca dalam pasal 39 PP 38 2016. Maksud dari nyata dan pasti itu pada nilai buku, jadi nilai laporan keuangan yang mulia dan nilai nyata yang wajar. Kalau nyata dan wajar maka yang mulia kita cari ke PP 70 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nilai yang wajar itu artinya seluruh pengelola etika profesi menilai bahwa seperti ini memang wajar telah berkurang berapa. Jadi nyata itu yang mulia berdasarkan hasil hitungan. 2, berarti profesi di pengadaan atau di barang tersebut. Misalnya kalau barang itu meja yang mulia berarti tukang mebel itu yang memeriksa ini memang kurangnya segini gitu. Nah jadi hanya itu yang mulia maksud nyata dan pasti itu adalah harus berdasarkan nilai laporan buku atau nilai etika profesi yang telah turun untuk menyatakan bahwa memang telah berkurang seperti
demikian. Jadi tidak ada lagi yang mulia dikenal nilai, kalau dalam peraturan undangan yang mulia tidak dikenal nilai total loss atau net loss atau lain sebagainya. Karena putusan MK 2016 juga menyatakan memang harus sesuai dengan pasal 1 angka 22, yaitu nilai kerugian itu sebagai kekurangan uang suatu berharga itu yang mulia harus yang nyata dan pasti, yaitu pada nilai akuntansinya dan nilai nyata yang wajar. Begitu yang mulia majelis. Baik ahli. Sebagaimana ahli yang kami sampaikan tadi, yang kami pahami metode total loss itu hanya bersumber dari metode yang dibuat dalam suatu buku. Nah, pertanyaannya, apakah buku tulisan yang tidak dituangkan dalam sebuah perundang-undangan bisa dijadikan sebagai sebuah metode dalam melakukan perhitungan? Baik, terima kasih yang mulia majelis. Jadi karena mengacu pada karakteristik dari pasal 1 angka 22 yang mulia sifat dari kerugian negara itu sudah diatur di dalam undang-undang pasal 1 angka 22 dan dikuatkan di putusan MK 2016 yang menyatakan begini, yang mulia, putusan MK menyatakan karena Undang-Undang 1 2004 sudah mengatur sifat dari kerugian negara dan juga dikuatkan di pasal 20 Undang-Undang 30 2014, maka kerugian negara itu memang harus pada sifat yang nyata dan pasti tersebut. Jadi kalau mengacu pada buku yang mulia sebagai suatu riset penelitian, tentu kan kalau buku yang mulia kan bisa di-challenge kembali oleh yang membuat buku lainnya gitu kan. Jadi riset-riset metodologi itu kan masih bersifat akademis, sehingga agak rumit kalau misalnya diterapkan sebagai suatu bagian dari penegakan hukum, karena suatu metode penilaian itu yang mulia harus mengacu pada standar, dan standar itu dalam aturan, tentu bukan pada standar profesi atau pada standar ilmu pengetahuan profesi tertentu. Begitu yang mulia majelis. Terima kasih ahli, dilanjutkan rekan-rekan.